semuanya, selamat datang di podcast Ayah Negara Itu Apa Sih? Aku Al dan hari ini aku mau ngobrol lagi sama Ayah tentang negara, rakyat, dan pemerintah. Teman-teman semuanya, hari ini pertanyaannya kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya penting banget. Ayah, aku mau tanya, sebenarnya negara itu apa sih? Dan pemerintah itu siapa? Ya, pertanyaan yang bagus, Al. Kita mulai pelan-pelan ya. Oke ya, negara itu rumah ya? Negara itu bukan cuma rumahnya saja, Al. Tapi negara itu adalah gabungan daripada 3 hal. Yang pertama adalah rumah, yaitu tempat hidup bersama kita semua. Yang kedua adalah pemilik rumah, yaitu rakyat. Yang ketiga adalah asisten rumah tangga, yaitu pemerintah. Dan hal yang paling penting, pemerintah itu sifatnya hanya sebagai penunjang, Al, bukan yang utama. Penunjang ya? Maksudnya gimana ya? Ya, artinya seperti ini, Al. Tanpa rumah, negara tidak akan ada. Tanpa rakyat, negara tidak sah. Namun, tanpa pemerintah, negara tetap ada dan berdiri. Karena pemerintah itu hanya membantu dan bukan memiliki. Seperti itu, Al. Oh, jadi begitu ya? Nah, Ayah, kalau pemerintah itu penunjang, berarti kalau pemerintahnya bermasalah, negaranya bisa berhenti dong. Justru tidak, Al. Di banyak negara, pemerintah itu pernah macet, jatuh, bahkan buntu. Tapi negaranya tetap berjalan. Ayah kasih contoh ya. Iya. Contoh pertama adalah negara Bulgaria. Bulgaria pada tahun 2021 sampai 2025, Al, mereka sampai menyelenggarakan pemilu 7 kali dalam 4 tahun. Karena partai-partainya tidak bisa sepakat bikin pemerintahan. Tapi apa yang terjadi? Sekolah tetap buka, rumah sakit tetap jalan, layanan publik tetap ada. Negaranya tidak berhenti. Yang jalan itu pemerintahan sementara, hanya ngurus administrasi harian. Yang nomor 2, Al, yaitu negara Belgia. Nah, Belgia malah pernah tanpa pemerintahan penuh selama 541 hari, Al, dari tahun 2010 sampai 2011. Masalahnya karena konflik antar wilayah. Tapi tahu apa yang terjadi? Apa? Ekonomi Belgia justru tumbuh. Negara tetap stabil, pelayanan tetap jalan, negaranya kuat, dan rakyatnya tetap ada. Contoh yang ketiga adalah negara Prancis dan Jerman. Di Prancis, akhir tahun 2024 sampai awal 2025, Perdana Menterinya dijatuhkan oleh parlemen. Di Jerman, koalisinya bubar karena konflik politik. Tapi 2 negara itu, polisinya tetap bekerja, birokrasinya tetap jalan, negaranya tidak berhenti. Karena yang bermasalah pemerintahannya, bukan negaranya. Sekarang, contoh negara keempat ini, yaitu negara yang katanya adikuasa dan superpower, yaitu negara Amerika Serikat. Amerika Serikat juga sering mengalami government shutdown tahun 1995, 2013, dan 2018 sampai 2019. Yang tutup cuma taman nasional, museum, layanan non-esensial. Tapi militer tetap bekerja, polisi tetap kerja, negaranya tetap berdiri. Contoh yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu Irlandia Utara dan Spanyol. Irlandia Utara pernah tanpa pemerintahan selama 3 tahun. Spanyol pernah pemerintahnya buntu hampir selama 10 bulan. Tapi rakyat tetap hidup, pelayanan dasar tetap ada, karena negara tidak tergantung penuh pada pemerintah. Oh, jadi gitu ya? Sekarang aku tahu, ternyata pemerintah itu cuma penunjang. Kalau nggak ada pemerintah, negara tetap bisa jalan. Nah, sekarang kan aku sudah tahu tentang pemerintahnya penunjang. Kalau gitu, presiden itu siapa ya? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali juga, Al. Presiden itu adalah kepala pemerintahan.
tugasnya presiden adalah mengurus pekerjaan sehari-hari negara. Jalan, sekolah, rumah sakit, keamanan, pendidikan, dan lain-lain. Kalau di rumah, yang ngurus-ngurus rumah sehari-hari itu siapa? Nah, kalau di rumah, seperti episode yang pertama kemarin, yaitu asisten rumah tangga, Al. Oh, jadi asisten rumah tangga. Berarti secara tugas ya? Betul, Al. Kalau presiden itu asisten rumah tangga, terus siapa kepala keluarganya ya? Nah, dulu dalam Konstitusi Indonesia, Al. Konstitusi ini sama dengan Undang-Undang Dasar. Ada lembaganya yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sekarang, ayah jelaskan pelan-pelan ya. Iya. Rakyat adalah pemilik rumah sekaligus kepala rumah tangga. Dalam analogi keluarga, rakyat diposisikan sebagai istri. MPR adalah kepala keluarga. Dalam analogi keluarga, MPR adalah suami yang menerima amanat dari rakyat, Al. Yang ketiga, presiden adalah asisten rumah tangga yang dipekerjakan untuk mengurus pekerjaan sehari-hari. Seperti itu, Al. Kalau strukturnya benar, harusnya gimana? Harusnya begini, Al. Rakyat itu harus bisa menentukan arah dan memiliki rumahnya sendiri. MPR menjaga dan memastikan rumah tangga berjalan adil. Presiden bekerja dan melayani, bukan memerintah rakyat, Al. Dan yang paling penting, rakyat itu dilindungi, bukan disuruh tunduk pada pemerintah. Seperti itu, Al. Berarti rakyat itu yang paling penting ya kan? Iya, Al. Kalau rakyat hilang posisinya, negara kehilangan maknanya. Oh begitu ya. Nah ya, terima kasih ya. Sekarang aku udah tahu kalau pemerintah itu hanya penunjang dan banyak sekali yang membantu presiden menjalankan negara. Sekarang aku mau tanya ke teman-teman semuanya nih. Kalau presiden itu asisten rumah tangga, siapa yang seharusnya jadi pemilik rumah dan kepala rumah tangga negara? Jawab di komen ya. Kalau rakyat sudah benar-benar jadi pemilik rumahnya sendiri, negara akan terasa adil dan aman, Al. Oh begitu. Terima kasih ya Ayah, dan juga buat teman-teman semua, terima kasih sudah dengerin podcast Ayah Negara Itu Apa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, episode berikutnya kita akan beri judul Kalau Negara Itu Rumah Rakyat, Kenapa Banyak Rakyat yang Tak Merasa Aman. Bye-bye.